Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Dan adalah pada masa ini orang yang baru mengaji antara 2-3 tahun mengkufuri ia akan beberapa daripada ulama yang arifillah, yang mengenal Allah Ta'ala, yang mereka itu kutubud dunyaddin, kutubud dunya waddin, tambahkan wawnya itu. Jadi ada ini ratusan tahun yang lalu kitab ini ditulis. Beliau sudah katakan pada masa beliau ada orang yang baru mengaji 2-3 tahun sudah dikufurkannya pula beberapa ulama daripada arif billah. Kutubuddin, kutubud dunya waddin, paku dunia dan agama. Fungsi paku adalah menguatkan. Maka seakan-akan ulama yang disebut ini adalah ulama yang menguatkan kehidupan di dalam dunia dan dalam kita beragama. Itu kutub kalau bahasa kita, kutub. Itu kalau terjemahannya seakan-akan sebagai kutub, sebagai paku. Kalau dalam pembangunan kan ada namanya paku bumi. Akan itu kan fungsinya menguatkan. Jadi ada orang baru belajar agama sudah dia mengkafirkan orang-orang alim yang mereka mengenal Allah. Mereka adalah paku dunia dan agama. Siapa di antara ulama yang mereka kafirkan itu? Seperti Syekh Ahmad Qushashi. Syekh Ahmad Al-Qushashi. Beliau meninggal tahun 1661 Masehi. 1661 Masehi meninggalnya. Madinah. Beliau dari Thariqah Syattariyah. Dari Thariqah Syattariyah. Dah dikafirkan pula beliau ni. Beliau kutub Al-Madinah Al-Munawwarah. Seakan-akan begitu. Beliau adalah kutub paku dari kota Madinah Al-Munawwarah. Setengah daripada mereka itu, orang-orang alim itu seperti waliullah, dengan tidak diperbantahkan lagi, yaitu misalnya Syekh Ibrahim daripada orang Kurdi. Kadang beliau ni disebut Syekh Ibrahim Al-Kurdi, Al-Qurani, macam-macam lah. Al-Qurani kadang sebut begitu. Al-Kurdi. Beliau ni satu bangsa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau dalam bahasa barat disebut Sultan Saladin. Al-Kurdi. Syekh Ibrahim daripada orang Kurdi. Beliau meninggal tahun 1101 Hijrah. 1101 Hijrah. Lebih kurang 300-400 tahun yang lalu. Dan siapa lagi orang alim? Dan Syekh Abdul Rauf Fansuri. Walaupun tertulis Mansuri, Fansuri, daripada orang Jawi. Jawi bukan Jawa, Nusantara. Dalam dunia Islam tempo dulu, orang dari mulai Thailand sampai Filipina sampai kalau atas tu Thailand, Filipina, ke tengahnya Indonesia, tambahlah negara-negara lain. Ini disebut Jawi. Kadang pula disebut dalam buku-buku sejarah Islam dunia negeri di bawah angin. Bukan beliau suku Jawa, karena beliau ini Syekh Abdul Rauf ini lahirnya di Singkil. Singkil mana Singkil?
Aceh mana? Aceh Tenggara. Ya. Itu ya. Beliau meninggal 1693. 1693. Boleh lebih kurang 500 tahun yang lalu. Lebih kurang lah. Taklah pas-pas kali. Nanti ada yang bantah tu, kurang setahun kata, kurang sebulan. Alah pula begitu kali. Lebih kurang, ya. Cincai-cincai ajalah. Kan? Ini suka dikafirkan orang. Ini ulama-ulama besar ni. Ya, kerja para ulama. Kita ni, saya selalu ingatkan kita, apa yang bisa kita mudahlah. Sebab macam kita ni bisa buat baik saja sudah, alhamdulillah. Tahu-tahu belakangan menilai ulama-ulama besar pula. Biarlah ahli-ahli ilmu yang menilai. Jangan kita. Bahawa dari ahli ilmu tu dijelaskan si fulan tak betul, si fulan tak usah kita ikut, tapi tak usah kita ikut menilai. Saya belajar matematika sudah 20 tahun, kata kita, misal kata. Tahu-tahu kita mengkritik pula almarhum Pak Habibie dalam masalah matematika. Awak fikir awak menunjukkan hebat, dijengkali orang. Walau kita sudah 20 tahun, kenapa? Terlampau jauh jarak kita itu dengan para ulama. Biarlah, kalau ada ulama lain yang menyalahkan, sudah kita tahu dia salah, jangan diikut. Jangan kita ikut menilai. Mengapa? Ilmu kita ni, baca Al-Quran yang ada harokat pun salah-salah. Al-Quran yang ada harokat salah-salah. Mana ikhfa, mana idgham, mana ini, dah tak ngerti lagi kita. Ini ulama ni, wah Masya Allah, kan? Jadi maksud saya, biarlah kerja orang-orang besar pula yang mengurus. Cuma kalau kita dapat misal kata ulama menyebut ini salah, si fulan ni misal kata salah, tak usah kita ikut. Boleh faham insyaAllah? Jangan kita terlanjur tak beradab nanti, ya. Ketahuilah olehmu hai talib. Talib pelajar. Kadang di bahasa kita diartikan mahasiswa. Bahwasanya ilmu tasawuf itu satu bahagian daripada ilmu syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak setuju pakai nama tasawuf tak apa. Yang penting inti pelajarannya adalah tentang akhlak, akhlak zahir maupun akhlak batin. Karena ilmu syariat itu 3 bahagi dia. Pertama ilmu fiqih, ini cara beribadah. Kedua ilmu usuluddin, untuk tahu siapa yang diibadahi. Ketiga ilmu tasawuf dan tariqat, ini membersihkan ibadah. Jadi ilmu fikih itu cara beribadah. Bagaimana cara kita beribadah? Begini, begitu, begini. Dalam fikih itu. Kepada siapa kita beribadah? Dalam ilmu usuluddin. Dalam ibadah tu kadang mau kotor tu, untuk bersihkannya dalam ilmu tasawuf. Tasawuf adalah ilmunya, tariqat pelaksanaannya. Kadang-kadang tariqat ini perlu berkelompok, kadang-kadang tidak. Ada orang kalau bersendiri lemah dia, tapi kalau berkelompok kuat dia. Maka masuklah dia dalam kelompok tariqat seperti tariqat tadi saya sebut Syattariyah. Terus nanti ada tariqat Khalwatiyah. Banyak macam tariqat ni, sebanyak tuan gurunya. Ada yang bilang tariqat sesat. Mana yang sesat? Sesatlah pula. Masa kalau belajar tariqat katanya tak usah solat lagi. Tunggu hati bersih baru solat. Tariqat begini salah lah ni. Ada tariqat begitu. Kalian belum wajib sembahyang. Kerana sembahyang ni kalau hati sudah bersih. Kalau kotor belum pantas jumpa Allah yang bersih. Salah. Ada pula pengajiannya kalau dah bersih kali hati tak usah sembahyang lagi. Salah juga. Ini menyimpang ni. Belum lagi kalau tariqatnya mengatakan akulah Nabi. Belum lagi kalau dia kata aku adalah menyatu dengan Tuhan. Menyimpang lah ini. Itu maka sebahagian orang tak suka kepada tariqat. Yang mana menyimpang, menyimpang. Yang tidak, tidak.
Ya, terlampau banyak ulama yang lurus-lurus itu bertariqat, ya. Baik. Dan yang tiga ini dikeluarkan daripada Al-Quran dan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ilmu fikih kah, ilmu usuluddin kah, ilmu tasawuf. Adakah fikih yang salah? Mana yang salah? Ya salah. Tak bisa dikata benar. Bukan fikihnya itu yang salah, pendapat dia dalam fikih itu yang salah. Tak boleh kita bilang benar. Mana yang khilafiyah? Khilafiyah. Ini mau hati-hati. Ya, jangan nanti semua yang khilafiyah dibilang salah. Ini mau hati-hati, ya. Baik. Ilmu tauhid usuluddin pun begitu, ya. Maka yang mengeluarkan ilmu usuluddin itu yaitu diantaranya yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Beliau inilah nanti nama dalam ilmu tauhid madhab Asy'ariyah. Ada lagi Abu Mansur, Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Begitu ya. Dan yang mengeluarkan ilmu tasawuf artinya bukan yang menciptakan, maka disebut mengeluarkan. Sebab sudah ada dalil Al-Quran, sudah ada dalil Al-Hadis, dari situ dikeluarkan. Jadi bukan menciptakan sebuah ilmu baru. Kalau penamaan terserah saja. Mana ada bahasa Rasulullah nama ilmu fikih? Kita ngaji fikih dulu sama Rasulullah, mana ada? Penamaan itu dalam proses pengilmuan, itu biasa. Mana ada nama ilmu usuluddin masa Rasulullah? Tak ada. Tapi sudah ada kian dalam praktek baru dia diambil. Boleh faham nih? Ya. Siapa di antara ulama yang mengeluarkan ilmu tasawuf itu? Yaitu di antaranya Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi. Ya. Dan ilmu tariqat. Tariqat itu artinya jalan. Dan ilmu tariqat itu ilmu yang dahulu pada masa sahabat. Mengambil mereka itu daripada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka radhiyallahu anhum mengajar mereka itu kepada mereka itu. Apa maksudnya ini? Sahabat mengajar kepada mereka, mereka tabi'in, tabi'in kepada tabi'in terus sampailah ke kita sekarang, hingga sampai sekarang pada masa kita ini dengan silsilah yang masyhurah. Silsilah itu rantai hubungan, masyhurah yang terkenal. Makanya tak bisa bertasawuf aneh-aneh. Ya. Cuma kadang dalam proses pelatihannya itu kadang orang tak faham. Kita ni makan suka-suka kita boleh ni. Apa jembat lah boleh. Tapi begitu kita lulus di akademi militer di Magelang sana atau akademi kepolisian di Semarang sana, tak bisa lagi makan sembarangan. Yang dimakan tu mesti ditentukan oleh pihak perguruan, jumlahnya berapa banyak, jenisnya apa. Tak bisa sembarangan lagi. Yang tak bisa tidur kalau belum makan bakso beranak mercon, dah tak bisa lagi. Tak boleh. Kena badan kalian mesti sehat. Kalian akan bela negara. Jumlah gizi berapa? Jangan. Begitulah dalam tariqat. Guru ajarkan. Sebelum kalian masuk ke tariqat kami ni, semua kalian lantak. Semua asal hijau kalian embatlah. Karpet-karpet ni pun kalau bisa kalian makan-makan. Kalau kalian nampak hijau, masuk ke tariqat tak bisa. Jumlah makan mesti disesuaikan, berapa kali makan mesti disesuaikan, dan di antaranya ada kelompok tariqat itu mengharamkan makan daging. Bukan daging hukumnya haram. Tak boleh makan yang berdarah. Mesti latih jiwa kalian ni, makan tumbuhan saja. Nasi pun sekian, latihan proses. Cuma si murid yang belajar tariqat ni enggak sampai-sampai latihannya, enggak siap-siap. Kesudahan dipandang orang lah belajar tariqat ni larang makan daging. Macam mana syekh tariqat yang bersesuaian dengan sunnah Rasul mengharamkan hukum daging, sedangkan Rasul sendiri makan? Kan tak mungkin.
Cuma dinampak kena murid ni tak hasil-hasil, orang faham. Berarti tak boleh selamanya makan daging. Tak begitu. Ya, ini zaman udah maju. Kenapa pakai kelambu? Tempat orang tu banyak nyamuk. Pakailah kelambu. Semprotkan bisa. Orang tu tak mau bunuh nyamuk. Itu tak mau. Tak mau bunuh nyamuk, maka pakailah kelambu. Alhamdulillah lingkungan sudah dibersihkan. Alhamdulillah nyamuk tak ada lagi. Kelambu tetap dipakai. Kenapa tak ada nyamuk, kelambu tetap dipakai? Romantisme. Bahawa sejak dulu kami pakai kelambu. Jadi bukan ajaran. Ini mau hati-hati. Macam kita ni, ini ku tanya untuk perbandingan perasaan saja. Sedapnya ngaji di masjid ni duduk di bawah atau pakai kursi meja? Duduk di bawah. Padahal kursi meja bisa modern awak. Bisa pura-pura dengar sambil tidur gini bisa. Enak di bawah. Ada rasa macam istilahnya romantisme. Enak di bawah lagi. Bukan tak ada celana panjang, tapi sebahagian suka bersarung, lebih sedap rasanya. Itu persoalan itu saja. Tapi kalau ditetapkan tak boleh pakai celana panjang, haram dalam pengertian hukum agama, haramnya menyimpang. Tapi kalau diharamkan dalam pengertian proses belajar seperti akademi-akademi tadi, itu tak ada masalah. Boleh faham nih? Kita mesti luas melihat. Tapi kalau yang menyimpang pula, menyimpanglah. Mana boleh? Kalau yang salah, ya salah lah. Mana boleh? Ya? Awak disuruhnya makan sikit, dia makan banyak. Alasannya, kalau saya makan banyak ni, hati saya tak kemari ni. Menyimpang dah. Mana pula lagi? Itu tariqat tu. Tak semua salah, tak semua benar. Harus hati-hati. Banyak kali aliran-aliran tariqat dalam pengertian kelompok. Semua tu dari Rasulullah yang betul ya. Dan zikir daripada orang yang mempunyai tariqat itu berlain-lainan atas sekira-kira pengambilannya daripada gurunya hingga sampai kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tariqat ini zikirnya ini kok lain, kerana guru tariqat ini dapat dari gurunya ini zikirnya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai ke Rasulullah ini dapat zikirnya. Yang ini pula dapat ini terus itu. Kalau yang jujur lah, jangan yang nyimpang-nyimpang nih. Sebab ada tariqat yang nyimpang. Dibentangnya serbannya, tengoknya serbannya. Besok malam Lailatul Qadar dah nampak di serban kata. Tak bisa. Tak bisa. Datang kita yakin kerana makrifatnya sudah tinggi. Muhabbatullah. Ngarang tak ada tu. Tak ada. Kerana Rasulullah tak pernah ngasih tahu pakai serban. Pula lagi ada kelompok tariqat mengatakan Lailatul Qadar sudah lewat 2 malam yang lalu. Dari mana kau tahu? Dari guru kami. Dari mana guru kau tahu? Guru kami sudah naik ke langit berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Tak bisa. Datang kita yakin pula tu. Tak boleh. Guru kami, tuan syekh kami betul-betul makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi ada terbersit dunia di hatinya. Diginikannya tangannya, api bisa padam. Kalau begitu angkat saja dia menjadi petugas pemadam kebakaran. Otak jangan bodoh. Otak jangan berhenti. Otak jangan mudah terpesona. Kalau bisa diginikannya padam api, alhamdulillah. Kita usulkan ia menjadi ketua pemadam kebakaran kota Medan. Jadi bila ada api langsung telefon dia, ginikan, padam. Nyatanya tak juga. Coba, jangan aneh-aneh. Kita sudah ngaji nih, peristiwa luar biasa dalam agama. Ada irhas, ada mukjizat, ada keramat, ada maunah, ada istidraj, ada khuzlan, ada macam-macam. Dan semua peristiwa luar biasa ini bukan kemauan orangnya, melainkan bonus hadiah dari Allah Ta'ala. Boleh faham sampai sini? Jadi kita tak tolak peristiwa luar biasa, tapi ikutkan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ini menyimpang-nyimpang, ya. Saya berkali-kali bagi tahu, ilmu kebal tak ada.
Kalau ada ilmu kebal, Rasul tak luka. Nyatanya Rasul luka waktu perang. Ilmu nahan lapar enggak ada. Kalau ada ilmu nahan lapar, maka Rasul tak lapar ketika dibekot. Ilmu lancarkan rezeki tak ada. Entahlah kalau jualan. Itu pun belum tentu laris juga ya Bang Samsir. Kan? Yang jualan-jualan ni kan. Begitu buka awak pup datang hujan. Awak jual es. Selesai. Kan? Coba dulu. Ini ada pula pelajarannya, baca ayat ini, rezeki mengalir deras sebagai air bah katanya. Oh, makjang, Masya Allah. Supaya cepat dapat ilmu, baca doa ini. Sedangkan Imam Bukhari menuntut ilmu pergi dari satu negeri ke negeri lain bertahun-tahun, berpuluh tahun. Imam Syafi'i belajar berguru kemana-mana. Awak cukup baca doa. Jadilah alim. Ya kan kita tak tahu, mana tahu Allah Ta'ala gini. Kalau gitu pula ceritanya, kau pun bisa jadi Nabi ke-26 kalau Allah mau. Malam apa ni? Bisa tak besok hari Jumat? Bisa. Kalau kau bilang tak bisa, salah tauhid. Kalau Allah mau, kan lucu ceritanya kalau Allah mau. Tidak Allah turunkan syariat rupanya. Untuk kalau Allah mau, bisa enggak seluruh manusia beriman? Lah kalau begitu ngapa disuruh Allah Rasulullah berdakwah? Sampai Rasulullah dibekor, sampai Rasulullah dilempar, sampai Rasulullah dicaci maki. Sampai berkorban nyawa sahabat. Cukup Allah saja buat orang beriman, apa tak bisa? Itulah berkali-kali saya sampaikan. Ada syariat, ada hakikat. Tauhid. Kita ngurus tauhid. Tidak, kita ngurus syariat. Kalaulah memang begitu, Allah tak perlu utus para rasul. Cukup Allah sendiri. Bisa tak? Nyatanya beriman semua orang? Tidak. Tugas kita bukan membuat hasil, tapi memenuhi perintah Allah. Titik. Boleh faham ni? Jangan masuk syaitan nanti. Capek-capek awak sembahyang, kalau takdir Allah masuk neraka, neraka juga itu. Tak sembahyang pun awak, kalau kata Allah takdir masuk surga, surganya itu. Itu kata siapa? Kata Allah. Tahu tak Allah kita akan masuk surga neraka? Kita tahu tak? Tak tahu. Kita disuruh ngurus urusan Allah apa perintah Allah? Apa kata Allah? Solat, solat dah. Ya kan capek juga awak kalau sembahyang masuk neraka. Itulah kau. Dalam bahasa seluruh selalu saya bilang, elok jugalah masuk neraka. Jumpa awak sama Fir'aun, jumpa sama Namrud, jumpa sama Dajjal, jumpa sama Iblis. Kan bisa awak tanya sama Fir'aun, macam mana cara bangun piramid ni? Biar bingung dia sekalian. Mana boleh kita urus urusan Allah? Kita hanya diperintah sembahyang, sembahyang. Surga neraka urusan Allah. Puasa, puasa dan seterusnya. Ini penting supaya jangan menyimpang nanti kaji ini. Ya, nanti masuk setan tu. Betul juga Pak, kata ustaz yang sana tu. Ya kalau Allah tentukan masuk neraka, sembahyang untuk apa juga? Kata. Ya juga ni. Mulailah. Yang dah malas sembahyang kian pun cocok dapat kaji gini. Jadilah betul-betul malas dia. Kan? Nauzubillah. Tidak. Semua itu dari Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi zikir itu jikalau tiada diketahui akan artinya, maka tiada diberinya pahala. Bukan Al-Quran. Al-Quran jelas kasih pahala, tahu tak tahu arti. Kalau zikir tidak, mesti tahu arti. Dan karena inilah berkata Syekh Ibrahim dalam syarah Jauhar, itu maksudnya Jauhar Tauhid ya. Barang siapa berzikir Allah Allah maka yaitu bid'ah. Wah, ini keras sekali beliau ni ya, tak boleh. Ini jadi polemik. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Maksudnya adalah beradab kepada Allah. Tak sampai bid'ah ni sesat. Masa kepada Allah langsung Allah. Bagusnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Usahlah pakai Allah, 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 Allah. Tak boleh rupanya. Bolehnya boleh sajalah. Maka disebut bid'ah ni. Ini maksud bid'ah di sini adalah ihtiyat, berhati-hati. Okey?
Macam kita ni, kalau motong pakai pisau tu hati-hati. Tapi kalau sudah master dia, nengok lagi tu. Tak nengok gini dah. Awak tiru cocok, potong-potong tangan awak. Ngerti maksudnya? Macam kita ni, fa'lam annahu, zikirkan la ilaha illallah tu. Usah pala sampai Allah Allah. Salah rupanya. Memanglah tidak. Tetapi beliau katakan, Syekh Ibrahim katakan bid'ah, berhati-hati maksudnya. Sedang la ilaha illallah pun belum tembus-tembus juga. Kita ni, sekarang alhamdulillah sudah mulai baiklah. Kena dah kereta tak pakai gigi 1, gigi 2 lagi sekarang kan. Sekarang kereta langsung nyala kan. Tak lagi dia T1, ada juga 1-1. Maka aku perhatikan belakangan, ku dengar tu kadang subuh, zikir tu pun lambat dia. La ilaha illallah, la ilaha, alhamdulillah, bagus gitu. Usah macam dulu lagi, pakai gigi dia, gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Pas gigi 4 tu, tak apa, tak ada awak kan. Sekarang dah tak ada lagi. Mudah masihlah ada, tapi dah banyak kereta tanpa gigi sekarang ni, kan? Udah. Tak usahlah kita masuk kepada polemik boleh tidak berzikir Allah Allah. Sampai dipakai pendapat ulama sana, pendapat ulama sini. Saya menengok, katalah perbincangan. Awak tak maulah sebutnya apa perselisihan. Saya menengok, membaca perbincangan tu di media sosial. La ilaha illallah, apa perlu diperdebatkan ni? Sedangkan zikir la ilaha illallah pun belum tembus model awak. Awak ni masih lebih gempar lagi kalau hujan daripada lupa zikir la ilaha illallah. Dah bincangkan zikir Allah Allah. Pakailah pendapat kalam syekh ini, kutip kalam syekh itu. Itu kitab-kitab tinggi itu. Model awak ni bisa dapat ampere surga saja, dah mantap dah. Mau masuk ampere surga tak? Oh, mau kali lah. Ampernya aja dah lumayan nih macam kita nih. Jadi orang-orang yang mau masuk surga singgah di ampere. Awak jual air situ kan? Jual air, jual makanan, jual snack. Jadi sebelum ke dalam beli dulu sini. Ampere aja alhamdulillah. Saya tak pernah berkomentar ketika melihat pertelingkahan itu. Ya awak rendahkan bahasalah. Perbincangan itu tentang zikir-zikir Allah tu. Sampai dikutip fatwa syekh ini. Aduh, saya tak pernah. Tapi saya menyimpan dalam hati saja. Macam kita ni lempang lurus saja zikir la ilaha illallah tu sudah jempol. Maka beliau hati-hatikan di sini. Diambil cakap dari Syekh Ibrahim. Dalam kitab Syarah Jauharatul Tauhid, barang siapa berzikir Allah Allah maka yaitu bid'ah. Ini maksud beliau berhati-hati. Dan kata Syekh Ajhuri dalam hasyiahnya pula, bahwasanya zikir Allah Allah itu jika diniatnya di dalam hatinya, tatkala menyebut lafaz Allah di dalam hatinya itu, diniatnya apa? Ma'bud. Artinya yang disembah, yang diabdi, maka diberi pahala. Ya. Kita manggil perempuan nih. Depan saya ini laki-laki. Kita manggil perempuan nih, tak langsung nama dia kan. Kadang kita panggil dia Wak, Kak, Makcik. Bukan saudara kita, tak ada hubungan. Kalau lebih muda dari kita, kita panggil nama dia. Kan gitu ya? Oke. Ternyata yang lebih muda dari kita atau sepantaran dengan kita tadi jadi bini kita. Apa kita panggil? Kan berubah. Lama-lama tak terpanggil nama, tak terpanggil bini, ganti. Yang beb. Aku tak ngerti aku ni, tak apa yang beb. Apa beb ni? Kan? Panggil. Kadang-kadang yang beb pun enggak lagi dah. Ganti, entah apa-apa. Bahkan sampai puncaknya nanti tak terpanggil lagi nama bini itu. Cukup dengan kode-kode saja. Apa maksud saya?
Makin-makin dekat orang dengan Allah, tak terpanggil lagi dalam sebutan. Kan dah tak, nanti dikajinya salah lagi kata orang. Kadang macam kita lah. Tahunya kita nama si Fulan, A bin B, tapi tak terpanggil kita nama dia. Sangkinkan takzim hormatnya kita sama dia. Kita tambah pun di depan Syekh ini, rasa macam tak mau awak sebut nama dia. Sangkinkan hormatnya. Padahal ke Rasulullah kita sebutnya nama Rasul kan. Coba, begitu perasaan. Nah, jadi dalam berzikir Allah ni kadang terlibat itu perasaan. Rasa macam takzim kali nama Allah itu. Maka taklah lagi dia zikirkan la ilaha illallah. Panjang kali ku rasa. Kan gak enak juga manggil nama bini awak Fulanah binti Fulan, kata awak. Kan tak sedap. Panggil itu panggilan-panggilan tak sayang-sayang atau panggilan benci atau tak tahulah macam-macam kan. Pas dia sayang panggilnya gemuk pula istrinya brot katanya, ya kan? Panggilnya itu masing-masing, tak ada campur tangan kita itu. Ini pun begitu. Ada ulama tu kalau macam kita mendengar bacaan surah Al-Qari'ah tentang apa tu? Kiamat. Kan kita selak apalagi yang baca Qari, kita bilang tu toyib, cerita kiamat toyib, ya kan? Tapi ada ulama ketika dengar bacaan Al-Qari'ah meninggal dia. Kontan, meninggal. Awak nengok mayat pun biasa aja. Mati dia, kata udah. Beda. Maka itulah saya selalu ajak kita, udahlah, la ilaha illallah saja udah. Tak boleh ini rupanya. Boleh, kata awak. Itu maka ulama katakan hati-hati tadi itu. Bid'ah tu bukan dalam pengertian bid'ah dolalah tu bukan. Itu dalam pengertian ihtiyat. Berhati-hati. Subhanallah, alhamdulillah dan seterusnya ya. Jangan salah, baca kitabnya jangan salah. Apabila engkau ketahui yang demikian, maka betapalah diingkarkan amal orang. Jangan kau ingkarkan amal orang. Karena memang ada persambungannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiada diingkari melainkan pada mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Kalau yang mengerjakan yang haram, meninggalkan yang wajib, itu yang diingkari. Kenapa kau kerjakan yang haram? Kenapa kau tinggalkan yang wajib? Itu pun ada syarat. Ya, ada syarat. Dengan syarat. Mana tadi? Dengan syarat jikalau perkara itu ittifaq, sepakat ulama pada haramnya atau ittifaq, sepakat ulama pada wajibnya. Kalau sepakat ulama pada haramnya, sepakat ulama pada wajibnya, dikerjakan yang haram, ditinggalkan yang wajib, barulah kita boleh mengingkari orang tadi. Mengingkari itu artinya menyalahkan. Salah kau mengerjakan yang haram ni. Salah kau meninggalkan yang wajib ni. Ittifaq semua ulama tu. Wajib sembahyang 5 waktu dikerjakan, kita ingkarilah yang mengerjakan. Sepakat ulama itu berjudi hukumnya haram, dilakukannya kita ingkarilah dia. Tapi kalau tak sepakat, seluruh ulama sepakat, dengar cakapku ni, seluruh ulama sepakat haram riba. Tak ada perselisihan tu. Yang menjadi perselisihan, apakah bunga bank konvensional itu riba atau tidak? Itu yang terjadi perselisihan. Tetapi ribanya haram, sepakat. Enggak ada. Riba hukumnya haram, khilaf. Enggak ada. Tapi apakah bunga bank konvensional itu riba atau tidak? Itu yang khilaf. Maka ketika ada orang yang mengatakan halal, boleh, jangan diingkari. Jangan diingkari. Tapi kalau tidak, memang sepakat semua dia lakukan, barulah kita ingkari. Boleh faham ni? Dan nasiblah fikih ini memang boleh dikatalah hampir semua adalah khilafiyah.
Wajibkah makmum membaca Al-Fatihah dalam sembahyang? Khilaf. Bahawa Al-Fatihah wajib dalam sembahyang, ya. Tapi kalau sendiri, berjamaah, khilaf. Maka ketika dia tak baca Al-Fatihah kerana mengikut pendapat Al-Fatihah makmum tidak baca kalau dalam sembahyang jahar, jangan diingkari. Boleh faham ni? Yo, tambah ilmu, luaskan wawasan. Syahdan, hai segala saudaraku, jangan tuan hamba mengubahkan perpegangan tuan hamba yang dahulu, jangan. Yang sudah tuan hamba yakin itu jangan. Dengan syarat yang menetapkan dia itu ulama yang besar, orang-orang alim. Melainkan jikalau perpegangan yang salah pada syarak, maka ia itu wajib diubahkan. Bagaimana mengubahnya? Tetapi dengan syarat musyawarah pada segala ulama. Sebab kita bukan ulama, diamlah, tahu diri. Musyawarah alim ulama Sumatera Utara di sini. Awak datang. Ngapain datang? Nengok-nengok. Ulama nak kau tengok-tengok orang di musyawarah. Nanti terdengar kau cakap orang ni yang belum sampai pahammu, salah nanti. Mau hati-hati. Kadang ada bahasa-bahasa fikih tu payah kita memahaminya. Tak faham kita. Biar ulama yang kerja. Kecuali lah kalau kata para permusyawaratan ulama tadi mengatakan orang awam boleh hadir. Kalau tidak biar. Itu orang-orang alim. Jadi kalau ada yang salah, wajib diubahkan. Dengan syarat musyawarah pada segala ulama. Jikalau ada di dalam negeri itu ulama tadi. Kalau tak ada atau disuruh suruhan pada negeri yang ada di dalamnya ulama, dan jikalau jauh sekalipun. Misal kata, kalau cara ini kan ditulis oleh ulama dari Aceh. Dari Aceh misal kata, seperti misalnya ke Mekah dan lainnya. Kalau di sini tak ada ulama, harus bertanya ke Mekah, misal kata, pergi ke Mekah. Kalau bertanya harus ke Istanbul, pergi ke Istanbul. Kalau harus bertanya ke Sheshen, misal kata, Chechnya, pergi ke sana. Kalau bertanya ada ulamanya di Singapura, pergi Singapura. Kita tak mengerti di mana. Seandainya di tempat kita tidak ada ulama untuk kita tanya. Ini ya. Karena perpegangan yang sudah tetap daripada pekerjaan agama yang terlebih besar. Ya. Karena perpegangan yang sudah tetap daripada pekerjaan yang terlebih besar. Itu artinya yang terlebih penting. Peganglah ajaran agama itu. Jangan lagi aneh-aneh. Kalau fikih boleh berbeda pendapat itu. Ya. Hampir rata fikih berbeda pendapat. Hampir rata. Macam kita kena mayoritas, persoalan mayoritas dan persoalan sejarah bermadhab Syafi'i, pakailah itu. Andai kata lahir kita di Xinjiang, mungkin madhab kita Hanafi, madhab Imam Abu Hanifah. Andai kata kita lahir di Madinah, mungkin mazhab kita mazhab Imam Maliki. Andai kita lahir di katalah di Mekah, mungkin mazhab kita mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini persoalan kita lahir di Indonesia dan sejarahnya ulama yang datang kemari sejak dahulu lagi adalah mazhab Syafi'i. Pakailah mazhab Syafi'i. Bukan terlarang memakai mazhab yang lain, ya. Baik. Dan jangan tuan hamba jadikan diri tuan hamba seperti perunipah. Ini bahasa Aceh. Perunipah ni pohon nipah. Macam mana pohon nipah di dalam sungai? Jikalau pasang air maka mengikut ia ke hulu. Dan jikalau surut air mengikut ia ke hilir. Kalau cara kita pucuk eru. Kemana angin ke situ dia. Jangan begitu. Tak boleh. Ya. Tengok orang buat gini, ikut. Tengok orang buat itu, ikut. Kemana-mana lah. Ya, apalagi misal kata ada keuntungan duniawiah, ikut. Tak boleh begitu. Mesti ada ilmu. Ini maka kita mengaji ni. Ini kita mengaji ni. Ada ilmu kita. Okay, ya. Adapun pada belajar martabat 7. Mak ngeri ni ya. Tak wajib menuntut dia. Lagi pula tiada ahlinya pada masa ini. Ratusan tahun yang lalu dah beliau katakan tak ada ahlinya. Ilmu martabat 7 ini ilmu penciptaan alam. Usah penasaran. Ya, ini penasaran. Ada yang penasaran gitu. Macam manalah muka setan ni. Penasaran dia. Ya,
Dalam kitab diceritakan kesudahan diizinkan Allah dia bertemu syaitan, akhirnya belakangan jadi jauh dia dari Allah Ta'ala, dikerjai oleh syaitan. Ilmu martabat 7 ini ilmu penciptaan alam, dan dalam belajar filsafat pun ini dipelajari, ya. Dalam filsafat dipelajari. Saya dulu belajar filsafat dipelajari ini, tapi pakai bahasa filsafat. Ya, nanti ada namanya alam ahadiyah, wihdah, wahidiyah dan seterusnya. Ya, martabat 7. Tak ada lagi yang ahli, tapi kami dulu di perkuliahan belajar. Tapi dengan cara filsafat lah. Penasaran juga awak ni Ustaz. Usah. Yang penasaran tu macam mana cara membaguskan sembahyang, membaguskan istinja, membaguskan wudu. Kalau dah bagus dia, macam mana pula supaya sembahyang ni terang benderang? Macam mana pula wudu ni terang benderang? Itu yang elok. Bukan perkara martabat 7 ni. Ya awak bukan apa, ni kan ilmu. Tak usah. Ya, nanti payah kan. Maka seyogianya ditinggalkan ilmu tadi, kerana tiada kita ketahui akan artinya, dan terkadang menyalahi akan syarak, maka jadi membawalah dia kepada membinasakan. Karena beberapa kitab orang yang dahulu-dahulu ditinggalkan sudah. Mengapa? Karena tiada ada ahlinya pada mengajarkan dia dan menguraikan maknanya di dalam tanah Arab seperti Mekah dan Madinah. Dan lain daripada keduanya, sebab ilmu sudah mati. Ada kitab tu, ada kitab-kitab khusus sampai sekarang, ada kitab tu, tapi dikata ulama haram membacanya. Tapi tu pula suka orang baca. Wah, jadi kau dah baca tu macam dekat kali kita sama Allah Ta'ala. Oh, Masya Allah. Haram. Itu disebut di dalam kitab Sairus Salikin. Di situ disebut beliau, oleh Syekh Abdul Somad Wali Bani, disebut beberapa kitab yang haram dibaca. Ini haram, ini haram, ini haram, ini haram. Kerana tak faham kita. Ya, ini boleh mengkelirukan orang nanti. Kan? Macam kita ni yang biasa saja pun belum selesai kitab kita baca. Mau yang halus-halus pula. Ya? Okey. Dan seyogianya pula bahawa adalah kitab kita baca itu yang mengarang dia, orang yang dibilang orang, dengan sekira-kira barang negeri yang dimasuknya. Maksudnya apa? Kemana datang dia ke negeri itu, orang mengaku ilmu dia. Maka kalau kemana dia masuk ke negeri tadi, maka tiada disalahkan orang ilmunya. Orang begini-gini ni, artinya yang sudah dipercaya. Belajarlah ke dia. Kalau ada kitab dia, kita bacalah kitab dia. Jangan yang aneh-aneh, ya. Dan lagi pula bahawa adalah ilmu itu dengan mengambil daripada gurunya. Jangan ditelaah sahaja, dibaca sahaja pada kitabnya. Karena tiada hasil ilmu itu melainkan dengan mengambilnya. Tak cukup sekedar membaca, harus ada gurunya. Tapi kan tak semua kitab kita gurukan, mustahil itu. Semua kitab kita gurukan itu mustahil. Kerana satu kitab aja nanti tahunan baru tamat. Kapan kitab lain lagi? Maka selalu saja kita mengaji kitab-kitab pokok. Dari kitab pokok itulah nanti membantu kita kitab-kitab yang lain. Ada kitab sampai 40-an jilid. Ada kitab, lupa saya, 40 apa 50 jilid. Isinya cuma nama-nama perempuan periwayat hadis Rasulullah. Bayangkan tu. Selama ini awak tahu laki-laki saja. Nama-nama perempuan. Puluhan jilid. 40 apa 50 jilid. Syahadul. Macam mana nak menggurukannya? Maka diambil pokok-pokoknya. Selalu kita kalau mengaji tu kitab-kitab pokok, dari situ nanti baru kita baca kitab lain secara mandiri dengan bantuan itu. Tak tahu jangan ngarang. Ya. Ini belakangan ni tidak saya perhatikan. Dia tak ke guru, alasan dia sama aja, dia sama awak. Daging, kulit, darah, tulang. Kulit, darah, tulang, daging sama awak, kata dia. Dia cukup baca kitab terjemahan. Pandai pula cakap, pandai pula ngolah, pandai pula kalau ceramah mengajuk-ajuk perasaan.
Orang pun simpatilah. Apalagi kalau berdoa dia, nadanya mendayu-dayu. Yang doa pun sedap. Kalau waris Allah, hai sedapnya lah doa ustaz ni. Menjadilah itu. Menjadi kitab terjemahan. Belum lagi kalau kitab terjemahan salcet. Salah? Tak. Makin bahaya. Jadilah dia ustaz. Saya harus ulang-ulang, siapapun berhak menceritakan pembangunan masjid ini. Siapapun berhak. Tapi kalau sudah sampai persoalan teknis bangunan masjid ini, serahkan kepada ahlinya. Cemana kadar ukuran pasir, tanah, batu, semen, air dan seterusnya, berapa, silahkan sama ahlinya. Kita semua ni berhak bincang kesehatan. Tapi kalau sudah masuk masalah teknis, serahkan kepada ahlinya. Kita semua berhak bincang agama. Tapi kalau sudah masuk masalah teknis, serahkan kepada ahlinya. Boleh faham insyaAllah? Hati-hati ya. Baik. Dan karena inilah kebanyakan manusia yang mendakwa dirinya alim. Tengoklah, didakwanya dirinya alim, mentelaah itu membaca dengan tiada pengambilan daripada gurunya. Ditelaahnya sendiri aja, tak ke guru dia. Kan? Maka tiba-tiba disalahkannya orang awam dan orang dungu. Tengoklah. Orang awam salahkannya, salah amalan kalian, ni salah. Padahal dia bukan dari guru, tapi dari telah itu saja. Kan? Dan terkadang yang disalahkannya dengan kitab mazhab orang yang lain, bukannya mazhab dirinya. Salahkannya pula mazhab lain. Demikianlah kelakuan mereka itu. Wallahu a'lam bis-shawab. Mau hati-hati. Ya, jangan silap-silap, jangan salah-salah. Tapi jangan pula gara-gara ni takut. Nanti udah jelas hukum tu salah. Macam mana ni, kau kan ngaji? Tak tahu aku, nanti aku tanya guru. Udah jelas salah, najis itu. Misalkan kotoran cecak kena ke kaki kawan tadi, kan najis tu. Macam mana aku ni, sembahyang sah tak ni? Aku tak berani jawab. Tanya dulu ya guru ni apa juga nanti ni hukum ni serius ni kata. Najis ni cuma aku ya kan udah tahu kita tu kotoran najis, tak sah dibawa sembahyang, sucikanlah dia. Dah. Masa itu pun telefon juga si guru tadi. Kan lucu lah itu. Kan? Jadi ini ada pula yang melampau begitu. Tapi ada pula yang melampau atas. Segala hukum dia jawab. Orang belum nanya dia sudah jawab. Saking kan hebat dia ilmu dia tadi. Kan ngeri itu dah. Kan? Belum tanya dah jawab dia. Saking kan melampau atas pula. Ada melampau bawah. Ini harap dihati-hatikan. Saya mendengar dari orang yang langsung bertemu. Orang yang cerita ni pun saya langsung dengar. Dah meninggal pula Dia kata dia pernah datang ke rumah Allahyarham Tuan Arsyad Talib Lubis bertanya hukum pagi, suruh datang sore. Jadi dia tanya pagi, suruh pulang. Datangnya sore baliklah jawabannya. Tuan Arsyad tu alim besar. Kalau ada Ustaz Sumatera Timur ni tak kenal nama beliau, tak apalah ya. Nanti kalau Abi bilang gini marah kan. Aneh juga lah itu. Kan? Kalau ada ustaz tak kenal nama beliau. Kan? Aneh juga lah itu. Suruh datang pagi bertanya, suruh datang sore lagi. Nanti sore lah balik. Itu orang alim. Kalau awak tadi belum tanya, udah jawab. Kan? Kata yang mau nanya, kasyaf juga tuan guru ni. Dia tahu dia isi hati awak. Belum awak nanya, dia udah jawab. Ngeri dia kan. Baru kata dia, baru nanti buat gaya-gaya dia. Buat gaya-gaya, bahasa pun santun-santun, Masya Allah. Dukun rupanya. Ya kan? Awak yakin. Ya, boleh faham ni? Dah. Jom, mari kita teruskan ni. Sedapat kita lah. Saya tak bacakan Arabnya ni. Saya bacakan cepat sajalah supaya kita ke bawah.
Amma istighnahu jalla wa azza an kulli ma siwa fa huwa yujibu lahu ta'ala al-wujuda wal qidama wal baqa mukhalafatahu wa mukhalafatahu ta'ala al-hawadisi wal qiyama bi nafsihi wa tanazzuh 'anil naqaisi wa yadkhulu fi dhalika wujubu sam'i Allah ta'ala wal basaru wal kalamu idza lam tajib lahu ta'ala hadhihi sifatu lakana muhtajan ila al-muhdisi awil mahalli au man yadfa'u anhu naqaisa. Kalau madrasah cepat tamat ni. Sekolah Arab, kita Melayu kita ikutkan Melayunya. Saya tak ulang lagi baca tadi ya. Adapun kaya Allah Jalla wa Azza. Awas kata-kata kaya. Jangan makna kaya dalam fikih. Makna kaya dalam fikih orang yang punya harta. Tidak. Kaya dalam tauhid ini artinya tidak perlu. Itu aja, tidak perlu. Kita tak pernah kaya secara hakiki. Kerana macam manapun kita tetap perlu. Dulu bisalah kau jengkali aku. Sekarang aku dah kaya. Tak perlu aku sama kalian. Cukup aku sendiri. Bohong. Macam mana pun bohong. Kita tetap perlu kepada yang lain. Nah, maka kita tak bisa disebut kaya. Dalam pengertian tauhid. Bukan fikih. Kalau fikih ialah. Kan? Nah, adapun kaya artinya Allah tak perlu daripada adapun kaya Allah Jalla wa Azza, Jalla mulia, Azza agung, daripada tiap-tiap barang yang lainnya, dengan kata-kata, dengan keyakinan bahawa Allah kaya, apa akibat pemahaman kita itu? Maka yaitu mewajibkan ia, pemahaman kita tadi bahawa Allah kaya, mewajibkan ia pemahaman itu bagi Allah Ta'ala akan wujudnya. Artinya Allah zat yang wajibul wujud. Wajib Allah qidam, wajib baqa, wajib mukhalafatul lil hawadis, wajib qiyamuhu binafsihi. Wajib Allah suci, bahkan maha suci daripada segala kekurangan. Sebab hanya yang sempurna yang tidak perlu kepada pihak lain. Hanya yang sempurna dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak sempurna, dia perlu kepada yang lain. Artinya dia tidak suci dari kekurangan. Sedangkan Allah dalam bahasa Indonesia, Allah itu bukan hanya suci dari kekurangan, bahkan maha suci dari kekurangan. Dengan kata-kata maha suci dari kekurangan, bulat keyakinan kita Allah kaya dari yang lain. Karena itu hati-hati, dan sudah pernah saya ceritakan dalam pengajian-pengajian sebelumnya, jangan pernah terlintas Allah perlu kepada ibadah kita. Dan saya sudah juga pernah saya terangkan mengapa Allah marah kalau kita tidak ibadah. Hati-hati nih. Ya, jangan pernah terlintas. Sebab kalau terlintas berarti Allah itu kekurangan. Berarti Allah perlu kepada pihak selainnya. Itu mustahil, ya. Dan masuk pada yang demikian itu. Demikian itu mana? Bahawa Allah kaya daripada tiap-tiap yang lainnya. Apa masuk dalam situ? Wajib sama bagi Allah Ta'ala. Dan basar dan kalam. Karena jikalau tiada wajib bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, niscaya adalah ia, berkehendak ia Allah kepada yang membaharukan dia, atau kepada orang yang menolakkan daripadanya kekurangan. Jadi kalau Allah tak wajib bersifat seperti ini, Allah perlu kepada yang membaharukan dia. Perlu, apapun perlunya, sekecil sesedikit apapun perlunya, menunjukkan kekurangan. Macam kita ni, okeylah anda tak perlu kepada siapapun, apapun tak perlu. Anda betul-betul tak perlu. Tetapi tak bisa tidak. Macam mana kita mengatakan aku kalau tidak ada kau? Itu aja dulu. Aku tak perlu, aku bisa penuhi keperluanku sendiri tanpa siapapun. Baik, okey. Bagaimana kita menyebut aku, saya, tanpa anda, tanpa kau? Macam mana? Kerana kita bisa bilang aku sebab ada lawan bicara. Lawan bicara itulah kita sebut kau, anda, atau apapunlah dia. Macam mana? Itulah, jadi kalau kita lengkap ngajikan tauhid fikih ni,
insya-Allah lah pelan-pelan kita bisa menjadi baik. Artinya tatkala menyebut yang empunya karangan yaitu Syekh Sanusi akan bahwasanya makna ketuhanan yang esa ia dengan dia itu dua makna. Ini akan datang. Tunggu dulu. Bermula akan datang. So nanti ini gantung, ada makna kedua, ada makna pertama dan seterusnya. Nanti akan kita ulang sikit ni ke atas ni, ya. Karena jikalau tiada wajib, insya-Allah nanti dari situlah kita ulang. Karena jikalau tiada wajib bagi Allah Taala segala sifat ini, itu insya-Allah akan datang, kita ulang nanti ya. Malam ni sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.